Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Baik, di video kali ini Ibu akan membahas tentang materi huruf hijaiyah sambung. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menulis huruf hijaiyah sambung? Nah, tonton terus ya videonya. Nah, apa sih huruf hijaiyah sambung? Nah, huruf hijaiyah sambung adalah huruf hijaiyah yang tidak dapat berdiri sendiri dan penulisannya selalu diikuti oleh huruf yang terletak pada sebelum atau sesudahnya. Sebelum itu, kita nyanyi dulu yuk sama-sama. Hore, kita lanjut ya ke materi. Nah, ini penulisan huruf hijaiyah sambung di awal, di tengah, dan di akhir. Seperti ini ya contohnya. Nah, jadi anak-anak huruf hijaiyah terbagi menjadi dua, yaitu huruf hijaiyah yang bisa disambung di awal, di tengah, dan di akhir, dan huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung di awal atau di depan. Nah, huruf hijaiyah yang bisa disambung di awal, di tengah, dan di akhir, yaitu hurufnya ba, ta, sa, jim, ha, ho, sin, shin, so, do, to, do, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, dan ya. Yaitu huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung di awal, yaitu hurufnya alif, dal, zal, ro, zai, dan wawu. Nah, huruf hijaiyah yang bisa disambung dimanapun yaitu memiliki slogan, yaitu slogannya ambil kepalanya, dan ambil semuanya. Nah, dan khusus huruf ko dan zo itu kita menulisnya harus semuanya. Huruf ko dan zo itu menulis semuanya. Kalau kita menulis, contohnya menulis huruf siap. Nah, kita pasti diambil kepalanya saja. Nah, seperti itu. Makanya slogannya ambil kepalanya, dan ambil semuanya. Untuk huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya, nah yaitu ada ini. Nah, slogannya itu kanan yes, kiri no. Jadi huruf-huruf ini hanya bisa disambung dengan huruf yang ada di kanan, tidak bisa di kiri, tidak bisa disambung oleh huruf yang ada di kiri. Jadi huruf ini hanya bisa disambung oleh huruf yang ada di kanan. Nah, makanya slogannya itu kanan yes, kiri no. Nah, kita sekarang cara menulis. Bagaimana cara menulis huruf hijaiyah sambung? Nah, huruf ba, misalnya huruf ba. Ba huruf hijaiyah asli yang seperti ini. Di awal seperti ini. Nah, buat nangkepnya saja, kepalanya saja. Kalau ba di tengah, itu pasti seperti ini. Nah, ya, kalau di akhir itu balik lagi ke seperti asli, jadi sama seperti asli. Tinggal dikasih bentuk. Nah,
ba di awal, ba di tengah, dan ba di akhir. Yaitu contohnya seperti ini. Ba. Nah, yang awal itu kan seperti ini. Angkot pertama itu ba ya. Ba awal. Ba yang di tengah itu di, dan ba yang di akhir terus di ini. Ba itu. Ba itu sama dengan huruf ta. Ta dan sa sama seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke huruf hijaiyah, contohnya jim aja ya. Nah, huruf hijaiyah jim yang asli itu seperti ini. Ada kepala dan ada perutnya. Nah, kalau di awal itu slogannya kan ambil kepalanya, ambil sih. Nah, kalau yang di awal itu kita ambil kepalanya menjadi kayak gini. Nah, kalau di tengah pasti seperti ini. Kalau di tengah, nah, dan kalau di akhir itu kita tulis semuanya. Kita tulis semuanya sama seperti yang asli. Jadi bisa seperti ini. Kita ambil sedikit, lalu kita tulis semuanya. Nah, ini yang kita ambil sedikit, ini kan kayak ada huruf sebelumnya. Nah, seperti ini huruf jim jika ditulis di awal kalimat, di tengah, dan di akhir. Contohnya, nah contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jika ditulis dalam sebuah kalimat ya, seperti ini. Jadi ju. Nah, gitu. Sama penulisannya dengan teman-temannya, yaitu h dan ho. Pasti tulisnya sama seperti ini. Kalau h itu nggak ada titiknya di bawah sini, jadi cuma kepalanya saja gitu. Kalau ho ada kepalanya, ada titiknya di atas. Nah, sama seperti itu cara penulisannya. Nah, selanjutnya kita ambil contohnya misalnya sa ya. Sa misalnya. Sa ini tuh ada ini, kepalanya itu ada dua, seperti kepalanya ba, tapi ada dua, gitu. Nah, kalau yang di awal sa-nya kita ambil si kepalanya ya, ininya. Kita tulisnya nanti kayak gini. Nah, cara penulisannya kayak gini. Nah, sa. Dan kalau di tengah itu sama. Kita ambil tiangnya lagi. Kita 1, 2, nah, ini di tengah. Kalau di akhir kita tulis semuanya. Kepalanya ditulis, badannya juga ditulis. Jadi seperti ini. Nah, gitu. Contohnya, misalnya sa-nya. Sa gitu. Sa di awal. Tulis ba-nya. Sa. Di atas tulisnya sama kalau di awal seperti itu, di akhir di tengah seperti ini, cuma tinggal ditambahin titik tiganya, dan di akhir pun sama seperti ini dan ditambahin titik tiganya. Itu kalau contoh penulisan ini. Nah, selanjutnya kita ambil, kita udah ambil yang sa. Nah, kita sekarang ambil yang do yang ada titiknya. Do yang awal itu seperti ini. Nah,
Kalau so itu nggak ada titiknya, kalau do itu ada titiknya. Nah sekarang kita ambil contoh yang do dulu, do aja, karena penulisannya sama, cuma bedanya di titiknya aja. Do di awal kalimat kita ambil kepalanya ini, se. Nah, jadi lanjutan ini kayak lanjutan kalimat. Nah, kalau di tengah, do di tengah gimana? Ini. Do di akhir sama, tinggal nulis seperti huruf hijaiyah yang asli. Nah, contoh penulisan do di awal, tengah, dan di akhir. Do yang pertama kita ambil kepalanya, do yang kedua kita ambil kepalanya juga, dan do yang terakhir kita ambil kepalanya dan juga badannya. Jadi da, ri, dan ku. Nah, selanjutnya kita ambil contoh yang to, misalnya to dan zo itu kan sama, dan kita ambil yang to ya. Ambil yang to itu slogannya ambil kepalanya dan ambil semuanya, khusus huruf to dan zo ya. Kalau huruf to dan zo dia mau di awal, tengah, di akhir itu dia sama hurufnya dengan huruf yang awal, sama seperti ini. Jadi semuanya dia tulis, semuanya dia tuliskan, tengah juga dia tulis, dan di akhir juga dia tulis semuanya. Nah, seperti itu contohnya. Awal, akhir maupun di tengah sama. Untuk zo juga dia tinggal ditambahin titiknya, di awal di akhir pun dia sama, semuanya dia tulis semuanya gitu. Ini juga sama, kalau zo tinggal ditambahin titiknya, jadi za, zi, zu gitu. Nah, contoh selanjutnya huruf ain. Ain yang asli seperti ini. Nah, ain di awal itu pasti seperti ini. Nah, lalu bagaimana kalau ain di tengah? Di tengah itu pasti seperti ini. Nah, dia berubah kepalanya. Kepalanya seperti ini. Di akhir itu seperti ini. Sama seperti ini, tapi kita tambahkan hurufnya. Nah, ain ya seperti ini. Contoh penulisannya, ain di awal, di tengah, dan di akhir. Ain, contohnya. Nah, sama seperti hoi. Kalau hoi tinggal ditambah titiknya. Nah, kalau hoi awal sama seperti ini, hoi di tengah sama seperti ini, tinggal ditambah titiknya aja. Titik itu di atas. Sama, akhir juga tambah. Jadi contohnya jadi go, ji, du gitu contohnya. Lanjut ke contoh selanjutnya, yaitu kita ambil fa. Huruf hijaiyah fa yang asli itu seperti itu. Nah, titiknya satu.
fa di awal pasti seperti ini. Nah, fa di tengah pasti seperti ini. Nah, fa di tengah dan fa di akhir sama, balik lagi sama seperti yang awal. Nah, untuk fa di akhir. Nah, contoh fa di awal, tengah, dan akhir yaitu fa di awal, fa di tengah, dan fa di akhir. Kita ambil kepalanya, kalau yang di awal dan di tengah kita ambil kepalanya saja, dan di akhir kita ambil semuanya, kepalanya, badannya. Jadi contohnya fa, fi, dan u. Nah, contohnya selanjutnya kita ambil contoh yang kaf, ya, yang kaf misalnya. Kaf ya. Kalau kaf di awal, di tengah itu berbeda dengan yang asli. Dan kaf di awal dan di tengah itu berubah menjadi bentuk huruf seperti S. Nah, seperti ini. Ini huruf K di awal, huruf K di tengah sama seperti itu. Huruf K di tengah. Nah, kalau di akhir dia berubah balik lagi ke dengan yang asli seperti ini. Nah, ini yang kaf di akhir. Nah, contohnya contoh kaf ya. Kaf di awal seperti ini. Kaf di tengah seperti ini. Nah, dan kaf yang terakhir seperti ini. Jadi kaki u. Nah, contoh kaf. Selanjutnya wa. Huruf hijaiyah lam yang asli itu seperti L terbalik. Nah, di awal la-nya sama seperti ini. Nah, ini di awal, di tengah la-nya seperti ini, dan di akhir la-nya seperti ini. Nah, contoh la di awal, tengah, dan di akhir yaitu seperti ini. Di awal, la di tengah, dan la di akhir. La, li, lu. Nah, ini contohnya. Selanjutnya mim. Kita ambil contoh mim. Nah, mim yang awal seperti ini, yang mim asli, mim huruf hijaiyah yang asli seperti ini. Kalau mim di awal itu kita ambil kepalanya, jadi seperti ini. Nah, seperti ini kalau di awal. Kalau di tengah seperti ini, kita ambil si kepalanya. Ambil dari sini. Nah, ini kalau mim di tengah. Kalau mim di akhir, balik lagi seperti ini. Nah, balik lagi ya seperti awal. Nah, contoh huruf mim di awal, di tengah, dan di akhir yaitu seperti ini. Ma di tengah, ma di awal, ma di akhir, dan mim di nah, jadi ma, mim, mu. Selanjutnya kita ambil contoh h besar. H besar seperti ini, ataupun bisa seperti h ini. Nah, di awal h-nya seperti ini di awal. Nah, di tengah h-nya berubah jadi kepalanya ada dua. Ayo.
di tengah dan ba di akhir. Kalau di akhir jadi berubahnya seperti ini. Nah, gitu. Contoh ha di awal, di tengah dan di akhir yaitu seperti ini. Ha, hi dan hu. Ha, hi dan hu. Nah, terakhir itu ada ya. Ya seperti ini. Nah, seperti yang awal, ya yang awal sama seperti huruf na, huruf ba, huruf ka itu sama yang awal seperti ini. Oh ya, di awal, di tengah sama kayak gini. Nah, sama seperti mbak tadi, kak tadi, dan kak tadi. Dan kalau di akhir dia sama seperti yang asli Jogja yang si kaki, kita hanya mengangkat ekornya aja. Baik. Nah, ini kalau di akhir. Nah, jadi contohnya ya, yi dan yu. Ya, yang awal kita ambil kepalanya, yang kedua juga yi dan yu. Kita ambil ekor. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya contoh kalimat berikut, kalimat depan ya, teman-teman, anak-anak. Misalnya ibu mau menulis seperti ini. Ibu bisa akan terlebih dahulu. Misalnya. Nah, gimana caranya kita untuk menulis sambung huruf ini? Nah, pertama kita ambil kepalanya. Kita ambil kepalanya ini. Nah, tidak. Kita ambil kepalanya. Kedua, kita bak ini di tengah. Nah, huruf bak di tengah itu kayak gini. Kayak di ini. Ini. Bak di tengah. Nah, kalau di akhir itu sama. Yang awal tapi ada angkat. Nah, jadi jika disambung sa, ba, dan wa ini, jadi huruf yang disambungnya adalah seperti ini. Kita ambil garis kepalanya ada 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baknya dan tutup baknya. Nah, seperti itu. Jadi sa, di, la. Nah, seperti ini jadinya. Oke, lagi. Ibu ngambil contohnya fa, misalnya fa, ta, dan ha. Nah, cara menyambungkannya bagaimana? Kita ingat huruf fa di awal, kita ambil kepalanya. Pertama itu kita ambil kepalanya. Fa. Nah, udah fa. Lanjut, kita ambil ta. Fa sama seperti ba. Jadi nulisnya fa di tengah itu sama seperti ba. Jadi kita buat seperti set. Ada dua kepala. Mana di tengah? Ta. Lanjut ha akhir. Itu kepalanya saja. Kita ambil kepalanya saja atau badannya. Nah, iya betul. Kita ambil badan semuanya. Kita ambil semuanya. Kepalanya kita bawa dan badannya kita bawa. Jadi tulisnya seperti ini. Ha di akhir seperti ini. Nah, jadi jika disambung fathah atau disambung seperti ini, kita ambil kepalanya ha, kita ambil kepala ha, dan kita ambil semua yang ha ini, badannya, kepalanya kita. Jadi seperti ini. Nah, fathah. Oke, ha. Oke, lanjut. Ini kasih satu lagi. Misalnya bata.
menyambungkannya bagaimana? Yuk, pertama kita ambil kepalanya. Kepalanya ini kan ada 2 huruf, jadi kepalanya ada 2. Jadi 1, 2, 2 dan tang. Nah, lanjut yang nomor 2. Misalnya contohnya jala. Nah, cara menyambungkannya adalah yang pertama huruf J. Kalau awal huruf J itu kita ambil ke kepalanya saja seperti ini. Kita ambil kepalanya dan kelak di akhir kita tulis semua seperti huruf L. Nah, jala. Nah, itu. Baik, yang ketiga yang contohnya ibu gabungkan dengan huruf yang bisa disambung dan tidak disambung. Contohnya nah, cara menggabungkan bagaimana? Yang pertama, ro itu tidak bisa disambung oleh huruf yang ada di kiri. Jadi tidak bisa disambung oleh huruf yang berada di kanan sebelumnya. Kalau di sini tidak bisa disambung, jadi ini ro sendiri, sa kita ambil kepalanya. Kalau tengah kita ambil kepalanya 2, 1, 2 dan wow bisa disambung oleh huruf yang ada di kanan, tapi wow tidak bisa disambung dengan huruf yang ada di kiri. Jadi sa dengan wow itu disambung, tapi sudah itu wow tidak bisa disambung dengan ha. Jadi kita akan menulis ini sa kanan ini kita disambung dengan wow dan wow itu tidak bisa disambung. Jadi kalau sendiri itu boleh disambung. Nah, ini misalnya kita nah, bagaimana kita caranya? Ini yang bentuknya hanya pertama H itu dari awal dari tengah itu berubah menjadi dengan huruf S. Tuh, ini. Nah, kita bisa. Ini bisa disambung dengan huruf alif. Seperti ini. Yang terakhir itu nah, bagaimana kita menyambungkannya? Kita sa di awal itu kita ambil kepalanya saja. Dan ro itu hanya bisa disambung dengan huruf yang ada di kanan, tapi tidak bisa disambung dengan huruf yang kiri. Jadi bak dengan la terpisah. Ro bak di tengah kita ambil kepalanya dan la di akhir kita tulis seperti ini. Jika sambil disambung seperti ini. Mudah kan? Nah, baik. Nah, itu tadi contoh cara menulis huruf-huruf hijaiyah sambung. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.